sampai 2018 karena pada saat pembangunan minimarket 2008 belum ada dokumen atau buku yang relevan. Berbeda lagi dari tahun 2014 sudah ada buku pengeluaran atau pemasukan di minimarket tersebut. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting akan penanaman karakter keislaman di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah kemandirian. Nah, pesantren saat ini tidak hanya berpusat pada penanaman karakter dan keislaman santri yang diikuti pada nasional, akan tetapi arah tujuan pesantren seperti telah bergerak pada aspek yang lebih luas, terutama masyarakat dan kesejahteraan. Nah, berbagai usaha yang diadakan untuk mencapai tujuan yang direncanakannya, salah satunya melibatkan lapisan masyarakat pada kegiatan ekonomi pesantren. Berbagai peran partisipan ekonomi disandang oleh masyarakat sekitar pesantren, dimulai dari tukang bangunan, supir kantin, penjahit santri, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam unit usaha di pondok pesantren, salah satunya yaitu minimarket Minalana, yang menyiapkan berbagai macam kebutuhan para santri. Dengan munculnya usaha-usaha pesantren, tentu para santri dilarang memberi keperluan di luar unit usaha pesantren. Karena Minalana pondok pesantren mempunyai moto, Anda belanja, Anda beramal. Adapun rumusan masalah dalam proposal saya, bagaimana gambaran aset minimarket Minalana Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah, bagaimana proses penguatan kapasitas di pondok pesantren untuk mencapai kemandirian ekonomi pesantren, yang terakhir bagaimana dampak penguatan kapasitas terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Nah, adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui gambaran aset minimarket pondok pesantren, untuk mengetahui proses penguatan kapasitas di pondok pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah dalam menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, dan yang terakhir untuk mengetahui dampak dari penguatan kapasitas terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Adapun manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan unit usaha, untuk mengetahui proses penguatan kapasitas di pondok dalam menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, untuk mengetahui dampak dari penguatan kapasitas terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Nah, adapun kajian teori dalam proposal yang saya buat yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian saya yaitu digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Adapun lokasi penelitian yaitu salah satu unit usaha pondok pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah, minimarket Minalana. Kajian teori yaitu dalam proposal saya pengelolaan minimarket pondok pesantren yaitu ekonomi. Kenapa saya memilih kajian teori ekonomi? Permasalahan SDM bukanlah masalah yang dialami pesantren saja pada saat ini. Nah, namun merupakan masalah nasional bangsa Indonesia. Mengapa saya mengambil teori ini? Karena pada dasarnya minimarket Minalana ini tidak akan mengalami kenaikan perkembangan aset dari tahun ke tahun jika tidak ada interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, karena itu interaksi yang baik akan menimbulkan pendapatan yang lebih besar. Karena pelayanan dari minimarket ini dinilai memiliki pelayanan yang baik dan juga harga yang sesuai. Adapun kajian teori yang kedua yaitu potensi ekonomi lokal. Ekonomi lokal yang dimiliki pesantren merupakan salah satu subparameter dalam penelitian minimarket Minalana pesantren. Saya membuat teori ekonomi ini karena proposal yang saya tulis mengenai perkembangan aset minimarket Minalana yang merupakan salah satu unit usaha pesantren
Sehingga teori ekonomi ini mendorong terhadap keseimbangan yang terjadi dari pengertian aset dan juga unit usaha tersebut. Adapun jenis dan sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengambilan data secara wawancara apresiatif dan observasi. Teknik analisis data yaitu sirkulasi keuangan dan skala prioritas. Teknik pengambilan data wawancara apresiatif ini dalam proposal saya yaitu wawancara dilakukan oleh saya sebagai salah satu teknik pengambilan data. Selain itu untuk mendapatkan data yang relevan dalam wawancara saya. Cara apresiatif ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Nah, adapun observasi dalam penelitian ini yang dimaksudkannya adalah penelitian menggunakan teknik observasi untuk mengetahui lebih dalam peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan unit usaha, minimarket, minalana, pondok pesantren. Nah, observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses berlangsungnya keterlibatan pengelola unit usaha minimarket pondok pesantren. Yang dimaksud teknik analisis data untuk mengolah dan menganalisis data yang didapatkan dari pengelola minimarket minalana pesantren. Saya menggunakan beberapa teknik analisis data, adapun yang akan dilakukan sirkulasi keuangan. Nah, maksud sirkulasi keuangan di sini merupakan kerangka kerja yang berguna dalam mengenali berbagai aset komunitas, tetapi dalam mengenal aset, peluang ekonomi akan sangat lebih mudah untuk menggerakkan personal atau anggota minimarket. Adapun skala prioritas merupakan salah satu cara atau tindakan yang mudah diambil untuk melakukan salah satu tujuan unit usaha minalana pondok pesantren. Nah, adapun kritik sumber dalam proposal saya yaitu kritik eksternal dan internal. Adapun kritik eksternal. Kritik eksternal merupakan salah satu cara untuk saya melakukan terhadap aspek-aspek dari luar. Nah, kritik eksternal ini berupa melakukan pekerjaannya dengan harapan bisa mendapatkan untung yang lebih besar dari tahun ke tahun. Nah, sehingga unit usaha sesuai dengan teori ekonomi yang diambil saya. Karena pada kenyataannya sesuai hasil penelitian saya dikatakan bahwa hasil dari minimarket minalana ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam penghasilannya. Biar kita bilangin kalau Zoom. Sudah, si Teni? Aina laptop. Nah, adapun kritik internal. Kritik belum Pak. Kritik internal ini lebih melihat pada isi buku dan kualitas dari isi buku itu sendiri. Nah, adapun interpretasi dalam proposal saya yaitu hasil interpretasi dari penelitian saya mengatakan bahwa aset yang dihasilkan atau minalana sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Speakernya dimatiin dong. sumber eksternal baik dari dokumen maupun narasumber pertama dan yang kedua. Yang mana narasumber Orang lain speakernya dimatiin, orang nyala, boy. Menjelaskan bahwasannya aset minimarket minalana dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menghasilkan laba
bersih sebesar 18 juta per bulan. Mereka berpendapat sama bahwa penghasilan minimarket dari tahun ke tahun meningkat. Sudah, Pak. Ya. Oke. Oke, bagian saya yang ngobrol ya. Saya komentari dulu Siti Eni. Pertama, latar belakang itu tidak jelas maksudnya mau kemana. Di rumusan masalah, fokus kajian itu tidak ditulis. Sehingga tidak fokus penelitiannya mau meneliti apa. Bab 2 itu tidak sinkron metodologi teorinya dengan yang ada di metodologi. Harusnya kalau kata saya pakai saja teori ekonominya supply and demand, di mana supply-nya itu demand-nya itu santri membutuhkan alat-alat. Selanjutnya supply-nya itu disuplai oleh MM gitu ya. Pakai supply and demand di bab 2. Di bab 3 makin gak jelas. Narasumber tidak dicantumkan siapa. Kritik eksternal internal juga sama, sehingga menghasilkan bab 3 ini itu tidak jelas mau meneliti apa. Ujuk-ujuk keluar data bahwa keuntungan dari minimarket dapat 11 juta. Gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya satu, ini coba jelaskan narasumbernya siapa saja yang masuk ke tahap kritik eksternal siapa saja, yang masuk ke tahap kritik internal siapa saja. Selanjutnya, nah segitu saja, coba dijelaskan Siti Eni. Narasumber yang saya ambil dari penelitian minimarket, saya nggak tahu, lupa, tidak tahu. Nah, yang saya ambil dari penelitian saya itu Ustadzah pengelola minimarket, Ustadzah Dewi Pujianti. Ustadzah Dewi Pujianti. Bu Dewi, satu. Ustadzah Siti Robiah. Siti Robiah. Dan yang ketiga Ustadzah Gina Marista sebagai bendahara MM. Oke. 3. Yang masuk ke kritik eksternal siapa saja? Ustadzah Bapak, satu lagi teh Ustadzah Salma. Jadi ada 4 yang enggak saja. Betul? Yang termasuk internal Ustadzah Dewi dan Ustadzah Siti Robiah. Kenapa Ustadzah Gina dan Ustadzah Salma tidak masuk? Ustadzah Gina mah masuk, tapi Ustadzah Salma mah termasuk internal. Masuk ke kritik eksternal itu sahabat. Ustadzah Dewi, Ustadzah Gina, Ustadzah Siti Robiah. 3. Nah, Ustadzah Salma teh asup termasuk kainain eksternal. Nah, opatanana berarti masuk kriteria ya. Kritik. Asup tuh. Kenapa enggak? 4-4-nya si TNI masuk ke tahapan eksternal. Masuk. Bu Ustadzah Dewi berapa tahun? Ustadzah Dewi 24 mau 25 tahun.
24. Terus Ustadzah Iya. Robiah 23. Bukan gimana? Ustadzina Ya saya. 22. Ustadzah Salma Ya pasnya gimana? Ada terang kan pasnya Ustadzah Salma Ustadzah Salma 25 tahun. 25. mulai aja. Cik, Oh, ini adalah. Ini kenal kok. Bisa. Halo. Naam Ustadzah Gina ini kenapa Ustadzah kuliah? yang 16 Kuliah? tahun masuk ke tahapan kritik eksternal? Gimana Pak? Gak jelas. Kenapa Ustadzah Gina yang umurnya 16 tahun itu Nah, masuk itu kuliah itu. ke eksternal? Kan minimal 17 tahun. Karena beliau bagian bendahara. Kuma. Oh, anjing. Kumaha si TNI. Kuliah. Anjing meningkan asli. Ayah negara kelas orang. Arif mutkeun. Kala mangaleuin santai. Geus dimut mangaleuin. Ya, nonton deh ini nih. Ayo, kumaha si TNI. 2004 sampai 2018. Mungkin Bapak salah penempatan, harusnya di mana sih? Salah penempatan. Kedahna di sana internal. Naon? Kumaha tuh? Primer dan sekunder panginten eta mah soalna kirang ti 7 soalna kurang 17 tahun. Nah, oke. Nah, kritik internal. Sok obrolan ti Ustadzah Dewi, obrolan Siti Robiah, Ustadzah Gina yang diambil menjadi fokus penelitian Eni. Kumaha mana, Dik? Lamun Usria kamari makan jumlah santri. Pasti dah mau mata langsung. Hari Mau mata langsung. anu Siti Eni naon? Fokus Siti Eni. Bapak berbeda pendapat dari nu 3 dari nu 4 eta teh. Paminu saur Ustadzah Dewi Pujianti mah jadi per bulan teh keuing laba bersih teh henteu sampai ka 18 juta, tapi 15 juta. Paminu Ustadzah Siti Robiah mah jadi laba bersih penghasilan minimarket teh per bulan teh menghasilkan 18 juta per bulan. Sama sareng anu ti Ustadzah Gina sebagai bendahara minimarket tersebut. Ari cek Ustadzah Salma. Ustadzah Salma tidak tentu, jadi per bulan teh stagnan. Jadi berbeda-beda penghasilan. Jadi nu diangkat karena interpretasi ku Eni mana?
anu Ustadzah Siti Robiah sareng Ustadzah Gina sebagai bendahara yang menghasilkan laba bersih 18 juta per bulan. Ta eta ditulis dina interpretasi ya. Artinya disambungkan dengan teori supply and demand. Supply and demand, Pak. Demand. Demand. Oke? Iya, Pak. Jadi nanti Siti Eni ngupload dulu di Google Classroom makalahnya, nanti saya komentari, nanti diedit sesuai komentar ya. Oke? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Nan sudah siap, Nan? Siap, Pak, siap. Sok, siap. Nan, di mana? Pak, udah, Pak. Udah, sok tutup. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Enan ngangge mana Pipo Pipo 808. Permandi aku. Horenan. Siti Eni hore. Hore. Ngaliwat. Bapak itu Nabi. Mohon. Uji di kelas ya, Lira. Aku kasih keluar. Ngaliwat. Ya. Terus tipe Pak. Nan, balik nan. Pangandaran. Mana? Di Sophia Langsung di Saleh. Pangandaran. Yuk ngaliwat Siti Eni. Yang lain silent. Sophia belum buka salahnya. Iya Lina udah kana ieu kana mah. Jadi itu salah satu bahas. Mulai, Pak, ya teh, Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, meskipun dengan keadaan perkuliahan seperti ini, lewat aplikasi Zoom, mungkin kita tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mungkin pada sesi ini, pada waktu ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hajat Laut di Pantai Pamayangsari, Kajian Sosial Budaya Masyarakat Pesisir tahun 2010. Untuk yang melatar belakang, langsung saja. Untuk yang melatar belakangi skripsi ini, itu penulis terhadap tempat yang dijadikan dalam judul proposal, 2 keunikan budaya di daerah setempat, ketiga ada unsur yang berbicara mengenai Islam. Karena kenapa yang ketiga ini ada apa? Kenapa saya mengambil yang mengenai Islam, karena mungkin sudah menjadi aturan dari sekolah tinggi untuk yang mengenai Islam seperti itu, ya. Yang pertama, ketertarikan terhadap tempat yang dijadikan dalam judul proposal. Sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara multikultural. Selain terdapat beragam jenis ras, agama, bahasa, dan suku bangsa budaya, Indonesia juga memiliki beragam jenis adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Setiap bangsa di Indonesia memiliki tradisi khas tersendiri yang dapat dijadikan sebagai identitas dari suku tersebut. Salah satu suku di Indonesia yang masih tetap melaksanakan berbagai macam tradisi hingga saat ini adalah suku bangsa di tanah Jawa, yaitu di suku Sunda. Sunda merupakan masyarakat yang kaya akan berbagai macam tradisi. Biasanya tradisi masyarakat Sunda tersebut berupa upacara-upacara syukuran yang berhubungan dengan lingkaran hidup sekitar dan hari-hari besar keagamaan.
Dalam konsep orang Sunda, syukuran mempunyai makna ataupun nilai-nilai religius dan sosial yang membangkitkan rasa solidaritas yang tinggi, yakni kebersamaan, kenyamanan, kerukunan sekaligus menimbulkan suatu perasaan yang kuat bahwa semua warga adalah sama derajatnya satu sama lain. Keunikan budaya di daerah setempat yang kedua. Keunikannya itu yaitu di sana budayanya masih ada kental, mau budaya Sunda ataupun budaya lokal seperti ya mungkin sudah jelas budayanya yaitu menelayan, ada yang bernelayan, ada yang seperti biasanya budaya di tempat ya. Yang ketiga itu ada unsur yang berbicara mengenai Islam. Kenapa? Karena pada tahun 2010 hajat laut ini awalnya itu upacara adat yang dilaksanakan menurut bukan agama Islam, tetapi animisme daerah setempat. Tetapi ketika 2010, acara tersebut, hajat laut tersebut dirubah sedemikian rupa menjadi acara yang sangat menonjol atau condong terhadap agama Islam. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana penjelasan pesta laut. Yang kedua, apa penyebab peralihan pesta laut ke hajat laut? Yang ketiga, bagaimana penjelasan hajat laut? Tujuan penelitian memaparkan penjelasan laut di pesisir pantai Pamayang, menjelaskan sebab peralihan dari pesta laut ke hajat laut di pesisir pantai, tiga memaparkan penjelasan hajat laut di pesisir pantai Pamayang Sari. Kajian pustaka. Kela. Aduh. Kajian teori heula. Corona. Aduh. Kajian teori. Oh iya Pak, kajian teori itu sah. Ini salah ketik Pak. Ini kajian teori. Bukan kajian pustaka. Aduh, salah. Kajian pustaka, kajian teori. Bingung, Dalam bab ini penelitian akan menjabarkan, dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan pembahasan yang dikaitkan dengan teori, korelasi pembahasan penelitian dengan teori dan juga tata letak dalam pembahasan dengan judul hajat laut di Pantai Pamayang Sari. John Weberi berpendapat akulturasi adalah satu proses perubahan budaya dan psikologis yang terjadi sebagai akibat terjadinya kontak antara dua kelompok atau lebih dan anggota masing-masing kelompok. Teori yang pertama, teori simbolisme. Teori simbolisme dari Dan Speber dalam pilihan menanti. Simbol dianggap sebagai taci kenaolek, pengetahuan bisu yang tidak dapat diungkapkan. Pengungkapan simbol tersebut secara sistematis oleh anggota kelompok budaya pemakainya selalu dilakukan tanpa elaborasi mengenai argumen dan melatar belakanginya. Bentuk eksplisit dari simbolisme adalah makna signifiers yang melekat pada apa yang diberi makna seperti dalam model hubungan antara bunyi dan arti makna dalam ilmu improvisasi dan implisit dan mengikuti aturan yang tidak disadari. Dengan demikian simbolisme tidak hanya sebagai instrumen dari komunikasi sosial, tapi suatu kelengkapan yang lahir dalam mental yang membuat pengalaman manusia dimungkinkan bermakna. Yang ketiga, kebudayaan. Yang kedua dulu ya, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian
nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang ketiga, kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata budi tunggal, jamaknya budaya, yang diartikan budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kebudayaan, yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Yang keempat, mitos. Mitos luasnya keterkaitan pendekatan ini dengan disiplin ilmu lain. Maka pengertian mitologi pun luas juga tergantung pada disiplin ilmu yang bersangkutan. Adapun untuk kepentingan penelitian ini, saya berpegang pada prinsip umum yang diungkapkan Freye, yaitu bahwa kesusastraan bersumber pada mitos-mitos seperti yang dikutip Grabstein pada tahun 1986. Artinya mitos-mitos yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu mempengaruhi keberadaan karya sastra masyarakat tersebut. Peristiwa atau konsep-konsep yang terdapat dalam karya sastra suatu masyarakat dapat dicari rujukannya dalam mitos-mitos yang telah menjadi milik mereka selama bertahun-tahun. Sebagai contohnya, karya-karya sastra Eropa memiliki hubungan yang erat dengan mitos-mitos Yunani atau dengan kitab Injil. Bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada sumber latar ilmiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau penulis yang tertarik secara alamiah. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih kawasan pesisir pantai Paman Sari untuk mempermudah dalam menyelesaikan dan mempermudah penelitian. Informan penelitian. Informan dalam penelitian ini sebagai sumber data untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini digunakan oleh penulis ada purpose sampling. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, pengurus pelabuhan, masyarakat yang selalu melakukan hajat laut. Kritik sumber, kritik sumber. Pada tahap ini penulis berupaya melakukan penilaian dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan baik dari buku, internet maupun sumber tertulis lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih melalui kritik eksternal, yaitu cara pengujian aspek-aspek luar dari sumber yang digunakan. Dan kritik internal yaitu pengkajian yang dilakukan terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. Kritik internal. Dalam proposal ini, langkah yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan kritik eksternal. Ini adalah melakukan kritik terhadap fisik narasumber itu sendiri. Fisik yang dimaksud adalah dengan melihat umur, kesehatan, keadaan pada saat kejadian, dan mental narasumber. Berdasarkan hasil kritik tersebut, ternyata narasumber yang diwawancara oleh penulis termasuk kepada sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer tersebut yang sang narasumber pertama yaitu Bapak Gugun Gunawan, sedangkan narasumber yang tergolong sekunder yaitu Yudo Aji. Gugun Gunawan berumur 52 tahun dan Yudo Aji berumur 18 tahun. Dan pada masyarakat yang ada ketika penulis mewawancari narasumber, sumber primer dan sumber sekunder ini memudahkan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diajukan.
Langkah kedua yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan kritik eksternal ini adalah dengan melihat latar belakang narasumber. Hal ini dilakukan dalam rangka menilai apakah penulis benar-benar kompeten di bidangnya atau tidak. Contoh kritik eksternal pertama yang berkaitan dengan tahapan ini adalah keseharian narasumber. Pertama yaitu Gugun Gunawan. Gugun Gunawan adalah seorang tokoh masyarakat sekaligus nelayan di Pantai Pemayang Sari. Beliau sejak kecil hidup dan lahir di daerah tersebut, dengan kata lain orang asli Pantai Pemayang Sari. Beliau selalu ikut serta dan ikut andil dalam acara hajat laut di Pantai Pemayang Sari. Kritik internal. Bersangkutan dengan kritik atau verifikasi sumber, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menyaring dan mengkritisi semua sumber-sumber yang telah didapatkan pada proses turistik. Contoh kritik yang dilakukan oleh penulis adalah dengan perbandingan dari sumber lisan primer dan sekunder. Penulis di sini mencantumkan keterangan Bapak Gugun Gunawan yang berumur 52 tahun yang memaparkan bahwa peralihan pesta laut kepada hajat laut disebabkan karena kesadaran masyarakat setempat. Kesadaran yang dialami yaitu kesadaran yang dialami pesisir Pantai Pemayang Sari termasuk kesadaran dialami oleh masyarakat pesisir Pantai Pemayang Sari karena wilayah mereka, wilayah Pemayang Sari itu termasuk wilayah yang terkenal dengan mungkin bisa disebut kota santri juga, karena masih merasa daerah Tasik atau gimana, nggak tahu kan. Menurut Bapak Gunawan seperti itu. Karena alasan tersebut, masyarakat setuju atas alasan tersebut. Kesepakatan itu pun terpampang jelas dalam acara hajat laut ini yang semula hanya pesta laut yang menjadi hajat laut atau syukur laut. Acara hajat laut pun sangat berbeda sekali dengan pesta laut. Diawali dengan waktu pelaksanaan yang berubah, isi acara ritual, dan kegiatan kerohanian. Pak Gunawan juga memaparkan dengan jelas perbedaan isi acara dari pesta laut dengan hajat laut. Pesta laut erat dengan ajaran animisme pada kala itu. Maka tidak asing lagi dengan ritual-ritual yang menyangkut animisme, seperti memberikan sesajian ke laut, ke tengah laut, menggunakan jampana atau perahu kecil, lalu di atas jampana itu berisikan kepala kerbau, apel terbagus atau termahal di daerah setempat atau termahal pokoknya yang terbagus, samping batik hilis, selendang berwarna hijau pucuk pisang, dan tumpeng. Pada saat itu, masyarakat mempercayai dengan memberikan sesajian tersebut akan membuat roh para leluhur senang dan memberi limpahan hasil laut yang banyak. Pada tahun 2010, saat Bupati Jajang menjabat, pesta laut ini beralih menjadi hajat laut atau syukur laut. Pada tahun ini, tokoh agama setempat berpendapat mayoritas warga di pesisir Pantai Pemayang Sari yaitu Muslim, dan merasa sadar wilayah yang termasuk daerah terkenal dengan sebutan kota santri ini, isi dalam acara tersebut tidak mencerminkan warga sebagai umat Muslim karena mengandung ajaran yang melenceng dari syariat agama Islam. Pada saat itu pun acara hajat laut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Baru Islam atau Muharraman. Begitu pula isi acara hajat laut yang asalnya memberi sesajian menggunakan jampana ke tengah pantai, sekarang hanya melayarkan jampana kosong dan melaksanakan upacara adat dan pentas seni kebudayaan cara kerohanian. Interpretasi dalam kaitannya dengan penelitian proposal yang berjudul Hajat Laut di Pantai Pemayang Sari, Kajian Sosial Budaya Masyarakat Pesisir tahun 2010, interpretasi yang penulis lakukan adalah melakukan penafsiran terhadap data-data dan fakta-fakta yang sudah diperoleh dari studi literatur. Contoh lain dalam interpretasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengenal waktu dan juga orang-orang yang ikut andil dalam hajat laut tersebut. Untuk memperkuat analisis tersebut, permasalahan penulis
yang penulis. Maka tahapan ini terjadi pencarian narasumber lain yang diharapkan dapat memperkuat salah satu pernyataan dari dua narasumber tersebut sehingga dapat sampai pada sebuah kesimpulan peralihan ini terjadi secara alami karena kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim, tetapi ada sebagian kecil masyarakat pantai yang masih melakukan ritual. Sudah, Pak. Ya, kita ke saya lagi. Pertama itu kutipan salah. Ini jelas semua sampai penampilan Rizky Fauzi kutipannya tidak ada yang betul. Latar belakang itu tidak fokus terhadap materi yang akan diangkat. Yang rumusan masalah fokus tidak jelas. Teorinya ada dua teori yang menarik. Teori konflik dan teori simbolis. Naon kudu make teori konflik. Aya konflik memang cenah kesadaran masyarakat karena umat Islam ganti ngaranna dan simbolnya berubah. Berarti eueuh konflik atuh kitu mah. Sok jawab belah teori konflik ya, teori konflik. Iya Pak, teori konflik mah jadi maksudnya teh sanes kana konflik na kumaha banyak. Emang atas kesadaran masyarakatnya Pak, cuman masih aya pas hari tadi ketika pas pengajuan ketika dialihkan teh aya sebagian masyarakat anu masih percayakan animisme teh yang berontak kumanya hayang pertahankan gitu cenah ieu teh lulu budak lulur urang kieu cenah jadi kumanya ieu teh lulur urang tah cenah eta we efek teh cenah karena emang mayoritas nadinya umat muslim jadi anu di pesta laut hajat laut anu dibadageun mah eta anu ayeuna anu masih Islam tapi aya oge sebagian masyarakat anu pasti percaya gitu anu masih kana ritual kemenyan gitu aya gitu sebagian maksudna bae kadinya Pak. Kela. Eta sebagian masyarakat apalna ti saha? Pan narasumberna kan dua. Ti eta Pak ti Bapak Gugun Gunawan. Ti Bapak Gugun Gunawan. Kan hari anu ngalaksanakeun anu acara ritual mah teh di sisi lautna gitu. Di kan aya di daerah rada gunung tah ngalaksanakeun teh di luhur anu ritual masih kena animisme mah. Karena kunaon cenah di luhur gunung soalnya di sisi laut mah ulah teh akan tadi cenah naon hajat laut ayeuna mah nya kudu keluar gitu anu membawa Islam kan tuh kana Islam gitu. Jadi konflik di masyarakatna naon aya pertentangan jadi ngelehan gitu. Eta Pak. Aya pertentangan jadi itu, anu masih pemahaman makan gitu Pak. Teori simbolis, ya Bapak yang nanya ya, aya simbolis. Naon kudu make dina hajat laut, kudu make ieu ya. Tah, aya ngaranna batik hilih jeung selendang berwarna hijau pucuk pisang. Karena ada teori simbolis, kunaon kudu make batik jeung selendang. Dari taraskeun Pak. Simbolnya. Dari taraskeun cuman meureun interpretasi abdi mah Pak. Kan meureun hajat mungkin di hajat laut itu bukan terkena apa? Hajat laut mungkin ya. Mungkin kebanyakannya ke Roro Nyiro Kidul gitu Pak. Nah, mungkin interpretasi saya selendang itu dan pucuk daun pucuk warna daun pucuk daun pucuk selendang berwarna daun selendang hijau pucuk pisang samping batik dan selendang daun
selendang warna hijau daun pisang mengasih apa Pak ritual sesajen buat Nyi Roro Kidul tersebut Pak, karena kan emang Nyi Roro Kidul terkenal dengan menurut mitos Nyi Roro Kidul menggunakan kebaya warna hijau gitu Pak. Jadi ente rek fokusna erek teori konflik atau teori simbolis? Simbolis Pak. Simbolis. Ya. Oke, nanti di makalah yang fix itu teori nangan hiji, teori simbolis. Jelaskan simbol-simbol. Berarti wawancara ulang. Kak Pak Gunawan jeung nu lain mengenai simbol kunaon kudu make selendang hedo. Selanjutnya kunaon jampangan jadi kosong. Ya. Selanjutnya ada yang menarik. Iraha Bapang mere beja KMT bahwa narasumber ke umur 2 tahun bisa diwawancara. Umur 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ketika ada umur 10 tahun ya. Pan ayeuna teh 18 tahun, ayeuna teh 18 tahun. Benar. Kemudian ketika 2010 teh 10 tahun. 8 atuh bilwe. Ayeuna teh 18, berarti hanya gua nya pas 8. 8. Sok budak umur 8 tahun ngerti naon tentang simbol. Ya mungkin kan Pak yang si Yudo Aji juga itu kan masyarakat di setempat dari kecil gitu Pak. Mungkin saya makannya dimasukin ke primer sekunder itu seperti itu Pak. Oh, 17 tahun kecuali pelaku utama. Yang iya ya. Kualitatif, deskriptif gimana mana iya kata-kata kualitatif, deskriptif. Tina proposal batur, Pak Dina skripsi batur. Pernah Bapak ngajarkan? Dina internet. Pernah Bapak ngajarkan aya jenis penelitian kualitatif deskriptif? Kualitatif dan deskriptif Pak, saya nama. Bapak mangan ngajarkan metodologi. Kualitatif. Metodologi sejarah kesina aya heuristik, kritik, internal eksternal, interpretasi dan historiografi. Dan pernah menerangkan kualitatif deskriptif. Oke, penampilan dan komentar saya sudah berakhir. Silakan yang mau bertanya, menunjukkan pertanyaannya di grup chat. Tapi orang mungkin asilan juga dia mah bukan ngerti karena ilmu ada tuh ini tadi. Tadi ngaca. Sumpah serius ya. Aman. Terus. Beneran kita nampaknya apa itu? Maksudnya nanti sopan. Udin mau bertanya, Udin. Sok tulis Soleh di sana. sudah boleh Pak. Hah? Sok tulislah pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti nilai kalian akan hanya ditentukan oleh penampilan. Sok nambah-nambah nilai. Pertanyaan ditulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh Siti Eni dan Rizky Pauji langsung. Bapak Abi mah yang ka Bapak narosna. Engke, tamangke terakhir. Nah. Terakhir. Sholat. Ngopi yuk, Waserda ngopi. Ada semua kayak hidayah ngoprek mana
Anaknya penting jaga. Di pengasuh. Di pengasuh. Emang terjaga sih. Saya berempat mau naros berempat. Ya, ada sabar. Nah, pertanyaan dari Nur Arif. Pertanyaan yang keluar baru satu, silakan, masih ada waktu 2 menit. Pertanyaan ditulis ditujukan ke siapa? Nah, untuk Rizky Pauji sudah ada 2 pertanyaan, untuk Eni 1 pertanyaan. Emang tanya nggak baik. Semua ini bisa jadi kenyataan. Langsung jawab ya teh Pak. Kelak, tenang. Rizky Pauji. Buka tuh kali, bakal ayah video Oke, sih 1 enggak. menit lagi. Yang bertanya itu ke Siti Eni, itu ada. Aduh ada ekspresinya ya Allah. Ini berarti Amel ya. Nah, Desti. Oke, pertanyaan ditutup. Untuk Siti Eni ada 2 pertanyaan. Dari Amelia dan Destiani. Selanjutnya untuk untuk Rizky Pauji ada dari Nur Arif. Selanjutnya Destiani dan Badrudin. Aduh. Silakan dijawab. Yang pertama Siti Eni dulu menjawab pertanyaan 2 Malah pertanyaan. aduh kenapa? Yang lain mohon di silent, Pak, mana pertanyaannya nggak ada? Hah? Pertanyaan Pertanyaannya nggak muncul. Itu mengapa pertanyaan dari Amel itu apakah MM memberikan kontribusi besar dana pondok? Yang kedua, pertanyaan dari Destiani, mengapa narasumber yang diambil untuk wawancara semuanya dari pihak pengurus MM? Oh iya. So, jawab bola. Dari Amel, apakah MM memiliki kontribusi besar untuk pondok? Oh, Pak. Kaduan ke destik, kunaon narasumber di pengurus MM Hungkul. Bapak, kontribusi terhadap pondok mungkin MM tidak terlalu memberikan besar ke memberikan besar untuk pondok, tidak seperti unit usaha Walapa yang memberikan dana untuk Setiabi. Nah, kalau MMA tidak seperti itu, tapi memutarnya dana teh untuk semua unit usaha gitu, Pak.
Apa kendalanya tuh? Kendalanya kunaon tidak sepayu walapa. Yuk, kunaon? No kahiji nama Bapak henteu aya naon sih teu aya tarikan ti Ustad Budina kangge sapertosna teh kangge uang ieu per bulan kangge Setiabi tah henteu di aya tarikan kitu ari mah benten di Salang Walapa. Tidak ada pemerintahan dari atasan. Naon hubunganana? Instruksi itu. Naon hubunganana? Henteu sapertos. Dia tadi bakal ada karena latar belakang dan isi-isi kalian itu. Kumaha. Mungkin Bapak Mungkin jawaban nama nu kahijin mah teu aya perintah dari Ustad Budina kangge dan si berkecimpung dalam dalam sepertos pembangunan tapi muter si danana teh kangge balanja gitu sampai ka sepertos Walapa yang diharuskan kumaha. Bapak ketang ya distribusi kangge pondok teh memang aya tapi tidak sebesar Walapa. Benar. Kunaon itu bisa terjadi pertanyaannya? Emang pertanyaan apa sih? Apakah MMT memberikan instruksi besar memberi Entos Siti Eni lamun entos ieu Arif rek menambahkan yo. Arif. Saya mute dulu ya Siti Eni. Silakan Nur Arif. Saya mute dulu ya. Sok Nur Arif. Siti Eni. Silakan Arif dulu ya. Sok Nur Arif. Ya Pak, siap. Ya. Buka ya. Pula di mute. Nah, Syarif deh. Bapak. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini saya mau menambahkan jawaban yang saudara ini lontarkan. Tadi pertanyaannya Pak, kenapa tidak selalu seperti Walapa gitu ya Pak? Nah, jadi kalau perspektif saya dari sudut pandang saya selaku penduduk unit usaha ADK. Jadi gini Pak, kalau seperti itu dalam artian rencana hanya Walapa saja. Ketika rencana itu kalau jadi banyak anak yang beli ke Walapa dan membeli hal yang disediakan seperti jajan luar, roti jual juga di sirkuit kan. Kalau belinya sirkah tidak ke M karena
Nah, jadi akan penting Umar. Mama. Gimana? teh Tanya. Lu sakit ya, Pak? bis 2 kasir nya gede, kenapa komplit atau yang menjual seperti yang ada di gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kembali lagi ke Siti Ani. Siti Ani, Ya, Pak. jawab nomor 2 Siti Ani. Narasumber pengurus Kenapa narasumber diambil dari pengurus MM? Karena menurut saya dari pengurus atau staf minimarket juga sudah cukup, karena di dalam organisasi HMM mencakup sekretaris, bendahara, dan ketua. Menurut saya sudah cukup. Tapi kalau selanjutnya pasti melibatkan Ustadz Budi. Oke, jawabannya masuk akal. Ini pertanyaannya sudah beres, tinggal kita ke Rizky Pauji. Rizky, ada 3 pertanyaan, silakan dijawab Rizky. Mana ya pertanyaan apa ya? Pertanyaan ke Rizky Pauji itu pertama dari Nur Arif. 2 apanya? Yang dihadapi dalam penelitian naon wae kira-kira. Nu kadua dari Badrudin. Kenapa tanda syukur harus berupa hajat laut? Tidak menggunakan yang lain seperti bersedekah kepada pengunjung dan sebagainya. Dari Badrudin. Yang ketiga itu ada pertanyaan dari Destiani. Apakah tidak ada konflik di masyarakat tentang perubahan nama? Siapa? So, bro. Iyalah Pak, baru dinela. Kenapa kenapa tanda syukur tersebut harus dengan hajat laut, tidak menggunakan yang lain seperti bersedekah kepada para pengunjung dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti ini, Din. Hajat laut itu modalnya dari para hajat laut ya. Hajat laut ini modalnya daripada nelayan. Jadi ketika nelayan misalnya kan berlayar ya, mencari ikan. Nah, ketika datang itu ada persenan dari pihak pelabur, itu ada persenan untuk dimasukkan ke kas gitu. Mungkin itu bisa juga disebut sodako, bukan sodako atau kas mungkin. Jadi ada untuk kas, ada untuk hajat laut, ada untuk bukan sewa kapal apa ya. Jadi seperti pajak mungkin seperti itu. Jadi ada 3 ketika naik, ketika tangkapan ikan itu ada dibagi 3, ada yang untuk hajat laut, ada untuk yang emang pajak itu seperti itu, ada yang buat kas seperti itu. Nah, kenapa bukan sodako di hajat laut pun ada acara ya, satu sesi yang bukan seperti sodako gitu, seperti sodako, seperti contohnya ketika ada upacara adat, kalau nggak salah upacara adat, ada pemberian apa ya kemarin itu dikasih tahu sih, ada seperti pemberian sembako kepada masyarakat, sebagian masyarakat yang kurang mampu, seperti itu Pak, yang dari Badrudin mah. Badrudin bagaimana puas? Yang lain, Rizky Pauji. Yang lainnya yaitu pertanyaan dari Nur Arif apa Pak? Apakah ada kesulitan tersendiri bagi Anda dalam menyelesaikan penelitian ini? Kesulitan? Bebas Pak ya kesulitannya Pak ya. Karena kesulitannya mungkin
dengan jarak dari sini mungkinnya kesulitannya waktu mengefisiensikan waktu di sini, mungkin dari sini ke sana jaraknya lumayan. Terus kalau di sananya sih, kalau di sana gampang, kalau di sananya mah cuman jarak doang, Pak. Jarak dan waktu yang memisahkan antara Tasik dan Pamayang. Pertanyaan Destiani, teori konflik jelaskan deui nu tadi teori konflik. Teori konflik hajat laut, laut. Tadi. Nah, ya. Sok jelaskan deui. Jadi seperti apakah hingga saat ini ada masyarakat yang tidak setuju? Ada masyarakat mungkin yang tidak setuju ada, cuman tidak karena mayoritas di sana umat Islam gitu, dan mereka juga Islam kata Bapak Gumilawan, mereka juga Islam, cuman mereka masih percaya dengan animisme tersebut ya, dengan ritual-ritual tersebut. Seperti itu doang. Jadi ketika tujuannya dari pemerintah ya udah hajat laut, nah bentuk ketidaksetujuan itu mereka mengadakan ritual yang kecil, ritual kecil sebagian di sana gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Sip. Terima kasih. Penampilan sudah terakhir. Silakan yang mau bertanya ditulis di kolom chat. Siapa yang mau bertanya ke Bapak? Ya, pertanyaan dari Nadia itu wawancara harus 17 tahun. Ya. Apakah boleh yang seperti Ustadz Gina belum 17 tahun, 16 tahun tapi jadi 16 tahun, itu boleh. Kenapa boleh? Karena Ustadz Salma dan Ustadz Gina menjadi pelaku utama. Di bawah 17 boleh, asal jadi pelaku utama. Jadi kalau nanti ditanya misalnya ke Eni, kenapa Ustadz Gina masuk? Karena Ustadz Gina adalah pelaku utama. Itu bisa dijadikan sebuah alasan bahwa narasumber itu relevan dengan judul. Begitu mungkin Nadia? Ya, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanya? Sok Amel. Direct nanya. Sok, buru. Buru. Kalau sudah tidak ada. Amel ditaruh saya ke Arif. Kalau sudah tidak ada, silakan ditulis yang hadir itu siapa, nanti dilaporkan ke Ustadz Gope yang ada di kolom Asus. Ustadz Gope nakalah. Deh. Semua hadir, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Besok kita mulai pertemuan jam 4 memakai aplikasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.